Film diawali dengan memperlihatkan dua sahabat yang bernama Jae-ho dan Jun-sang yang sedang menunggu seseorang untuk minum-minum bersama. Jae-ho memberitahu bahwa satu temannya tidak bisa datang, tapi ada satu orang lagi yang akan ikut mereka. Orang itu adalah Min-woo, yang merupakan anak orang kaya sekaligus teman SMA lama mereka. Saat Min-woo datang, Jun-sang merasa ragu apakah Min-woo sanggup minum yang banyak. Namun, Min-woo langsung membantah dan mengatakan bahwa dia cukup hebat soal itu. Akan tetapi, ibunya tetap mengingatkan agar Min-woo pulang sebelum tengah malam. Mendengar hal itu membuat Jae-ho dan Jun-sang pun langsung tertawa karena menganggap Min-woo adalah anak mama. Setelah mereka mulai minum, ternyata Min-woo langsung tidak kuat dan langsung tumbang terlebih dahulu. Sementara itu, Jae-ho dan Jun-sang masih sanggup melanjutkan karena mereka memang sudah terbiasa. Di sela-sela minum, Jun-sang mulai bercerita tentang masa lalunya. Dulu, ia sempat punya banyak uang dari bermain judi online, tapi uang itu dipinjam oleh saudaranya. Dan saudaranya itu malah menipu Jun-sang dan menggunakan identitasnya untuk berutang lewat pinjol. Alhasil Jun-sang harus menanggung semua utang tersebut, yang bunganya terus bertambah setiap hari. Karena Min-woo sudah terlalu mabuk, mereka pun memutuskan untuk membawanya ke apartemen Jae-ho yang tidak terlalu jauh dari sana. Kemudian Jae-ho dan Jun-sang kembali mengobrol sambil minum lagi. Lalu Jun-sang berkata bahwa hidup Jae-ho terlihat lebih mudah dibandingkan dirinya. Namun menurut Jae-ho, Jun-sang tidak tahu bahwa ia juga punya masalah sendiri. Sebagai mahasiswa kedokteran, Jae-ho sebenarnya menyimpan masalah yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada sahabatnya sendiri yaitu Jun-sang. Ketika Jae-ho sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ponsel Min-woo berbunyi. Setelah diangkat, ternyata itu adalah telepon dari ibunya. Mereka pun seketika teringat bahwa Min-woo seharusnya pulang sebelum tengah malam. Saat itu, Jun-sang berniat ingin memesan taksi untuk mengantarkan Min-woo pulang. Tapi tiba-tiba, Jae-ho berkata kepada si ibu bahwa dia telah menculik Min-woo dan meminta uang tebusan sebesar 1 miliar won. Jika tidak dibayar, maka Min-woo akan segera dibunuh. Mendengar hal itu, Jun-sang pun langsung panik dan marah karena takut polisi bisa melacak mereka. Tapi, Jae-ho justru terlihat serius dan seolah tidak main-main dengan ucapannya itu. Jae-ho memperingatkan Jun-sang agar tidak melapor ke polisi, karena kalau itu terjadi, maka Jun-sang juga bisa ikut terseret karena sudah membawa Min-woo yang sedang mabuk apartemennya. Jun-sang yang merasa tidak terima lalu berusaha merebut ponsel Min-woo. Tapi mereka malah jadi saling dorong dan berkelahi. Kemudian, Jae-ho melempar ponsel itu ke bawah kulkas agar sulit diambil oleh Jun-sang. Setelah itu, ia keluar apartemen untuk membeli lakban dan perlengkapan lain yang akan dipakai untuk menyekap Min-woo. Di sisi lain, ibu Min-woo yang panik karena tahu anaknya diculik langsung menghubungi detektif swasta yang bernama Pak Ko. Namun, Pak Ko menyarankan agar ibu Min-woo melapor ke polisi saja, karena menurutnya dalam kasus penculikan, meskipun uang tebusan sudah dibayar, tapi pelaku tetap membunuh sandranya. Mendengar hal itu, ibu Min-woo menjadi takut dan akhirnya menyuruh asistennya yang bernama Kim untuk segera menghubungi federasi. Di waktu yang sama, Jun-sang akhirnya berhasil mendapatkan ponsel Min-woo yang tadi sempat dibuang, tapi sayang baterainya malah habis. Ia pun langsung mencharger dan menyalakannya lagi, lalu mencoba untuk menghubungi ibu Min-woo. Namun sebelum sempat menelepon, Jae-ho keburu pulang dan merebut ponsel itu darinya. Kemudian, Jae-ho mengunci kamar dan mulai menyekap Min-woo. Ia juga memotret Min-woo untuk dikirimkan ke ibunya sebagai bukti penculikannya. Sedangkan di luar kamar, terlihat Jun-sang yang sudah sangat emosi. Ia langsung membuka paksa pintu tersebut dan menghajar Jae-ho. Di tengah keributan itu, Min-woo tiba-tiba terjatuh dari kasur dan akhirnya sadar dari mabuknya. Bahkan saat itu, Min-woo tahu bahwa dirinya sedang diculik. Jun-sang yang panik lalu dengan sengaja memukulnya menggunakan buku hingga ia kembali pingsan. Saat mereka sedang memeriksa kondisi Min-woo, tiba-tiba polisi datang. Ternyata ada tetangga apartemen yang melapor karena mendengar suara yang gaduh. Lalu, Jae-ho mencoba meyakinkan para polisi bahwa keributan tadi hanya sebuah pertengkaran kecil saja. Tapi polisi tidak langsung percaya begitu saja dan mereka pun masuk untuk memeriksa rumah Jae-ho. Karena rumah tersebut terlihat berantakan, alhasil polisi mengira bahwa Jae-ho dan Jun-sang sedang mabuk berat. Untungnya, sebelum polisi menggeledah kamar,
Minwoo sudah lebih dulu disembunyikan di dalam lemari. Junsang spontan berteriak dan berpura-pura menyerang Jaehyo agar perhatian mereka teralihkan. Nah, karena keadaan makin tidak terkendali, polisi pada akhirnya menyetrum Junsang dan membawa mereka berdua ke kantor polisi. Sementara itu, tetangga mereka yang bernama Oh Chul terlihat sedang mengintip diam-diam saat mereka berdua digiring keluar. Ternyata, Oh Chul lah yang melaporkan kejadian itu kepada polisi. Di sana, Oh Chul tinggal bersama pacarnya yang bernama So-an. Saat itu, So-an merasa aneh karena hanya 2 orang yang dibawa polisi. Padahal sebelumnya ia melihat ada 3 orang di dalam apartemen Jaehyo. Setelah sampai di kantor polisi, Junsang dan Jaehyo hanya diminta untuk menulis surat pernyataan agar tidak mengulangi kejadian tadi. Saat itu, Junsang sempat ingin melaporkan kejadian yang sebenarnya. Namun sebelum itu, ia sempat mendengar para polisi ternyata sedang mencari pelaku yang sudah menculik Minwoo. Alhasil, Junsang seketika mengurungkan niatnya karena ia takut terseret dan ditangkap. Karena polisi sedang sibuk dan menganggap kasus mereka hanya pertengkaran biasa, akhirnya mereka pun dibebaskan dengan syarat tidak membuat keributan lagi. Dalam perjalanan pulang, Jaehyo menyarankan Junsang agar mundur saja dari rencana itu, karena menurutnya dia bisa menjalankan rencana tersebut sendirian. Namun, Junsang seketika teringat dengan utangnya yang sangat banyak. Alhasil, ia memilih mengikuti rencana itu asalkan mereka tidak membunuh Minwoo. Keesokan paginya, mereka pun langsung bersiap menjalankan rencana yang sudah mereka buat. Setelah itu, mereka mengeluarkan Minwoo dari dalam lemari. Dan supaya suara mereka tidak dikenali, alhasil mereka pun berbicara dengan bantuan Google Voice. Jaehyo lalu meminta Minwoo untuk menjawab pertanyaan dengan tenang. Tapi mereka seketika terkejut karena Minwoo langsung tahu bahwa orang yang menculiknya adalah Jaehyo dan juga Junsang. Cerita lalu beralih ke masa lalu Minwoo. Saat itu ibunya menasihatinya agar tidak mudah percaya kepada orang lain. Ia mengingatkan bahwa sebagai anak orang kaya, Minwoo bisa saja dimanfaatkan karena memiliki harta yang sangat banyak. Karena itulah, sang ibu sengaja menyekolahkannya di sekolah biasa supaya Minwoo belajar hidup sederhana dan tidak terlihat menonjol. Usaha ibunya pun berhasil karena selama Minwoo sekolah tidak ada yang berani memanfaatkannya. Namun setelah lulus, Minwoo malah dijebak oleh temannya sendiri demi mendapatkan uang. Kembali ke masa sekarang, Minwoo kembali menolak perintah Junsang dan Jaehyo. Ia terus melawan sampai akhirnya Junsang mencoba membungkam mulutnya. Tapi saat itu, Minwoo mencium aroma parfum yang baunya sangat familiar dan murah. Dari situ jugalah ia tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah si Junsang. Sehingga identitas pelaku yang menculiknya pun sedikit mulai terbongkar. Di tempat lain, ibu Minwoo pergi ke stadion dan langsung dihentikan oleh beberapa orang. Ia meminta mereka untuk segera menyingkir. Lalu muncullah ketua Hwang alias sosok bos mafia. Ibu Minwoo lalu memohon bantuan Hwang karena anaknya telah diculik. Namun Hwang menolak karena menurutnya masalah seperti itu seharusnya ditangani oleh polisi. Ibu Minwoo yang kesal lalu mengancam akan membongkar semua kejahatan Hwang jika ia tidak membantu. Alhasil, Hwang menyerahkan tugas tersebut kepada anak buahnya yang bernama Yongho. Di sisi lain, Jaehyo meminta Junsang untuk menjaga Minwoo karena ia harus pergi ke kampus. Saat keluar dari apartemen, ia bertemu dengan Oh Chul yang mengaku telah melaporkan keributan mereka ke polisi. Jaehyo yang panik langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan membuat masalah lagi. Tanpa sepengetahuan Jaehyo, ternyata Junsang diam-diam mau mengikutinya karena ia masih penasaran kenapa Jaehyo menculik Minwoo. Ternyata Jaehyo pergi ke kampus karena beberapa hari kemarin ia sedang terlibat masalah. Ia diketahui melakukan pelanggaran dan kini harus diskors. Untuk itu, ia diminta mengurus dokumen dan mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Lalu, Jaehyo menyampaikan keluhannya kepada dosen pembimbing. Ia merasa tidak adil jika hanya dirinya lah yang disalahkan dalam kasus mencontek, padahal ada 3 orang lainnya yang ikut terlibat. Namun, dosennya menjelaskan bahwa walaupun banyak yang terlibat, namun hanya Jaehyo lah yang ketahuan. Karena merasa ada yang janggal, Jaehyo pun mulai curiga bahwa orang tua dari temannya mungkin menyuap pihak kampus agar anak mereka tidak ikut-ikut dihukum. Jika memang itu jalan keluarnya, Jaehyo pun siap melakukan hal yang sama dengan menawarkan uang, asalkan dia bisa tetap kuliah. Dari kejauhan, Junsang yang sedang menguping percakapan itu akhirnya mengetahui alasan dibalik tindakan nekat Jaehyo yang telah menculik Minwoo.
Tak lama kemudian, ayah Junsang menelepon dan memintanya datang ke kedai untuk membantu. Saat sampai di sana, Junsang melihat ayahnya baru saja menyelesaikan pekerjaan. Namun, sang ayah tak langsung beristirahat karena ia harus lanjut bekerja di proyek konstruksi demi membantu melunasi hutang anaknya. Ketika sang ayah pergi, bibi Junsang menyarankan agar ayahnya segera diperiksa ke dokter karena belakangan ini sang ayah sering mengeluh sakit di bagian perut. Di sisi lain, Yongho dan To Chang-yi mulai mencari keberadaan Min-woo. Mereka menelusuri taksi terakhir yang mengantarkan Min-woo. Namun saat akan diinterogasi, sopir taksi itu malah kabur. Yongho langsung mengejarnya dengan mobil dan menabraknya. Lalu si supir tersebut mengaku bahwa ia lari karena mengira Yongho adalah seorang rentenir yang akan menagih hutangnya. Setelah ditunjukkan foto Min-woo dan dijanjikan uang, akhirnya sopir tersebut mau bicara. Ia berkata bahwa Min-woo terlihat buru-buru saat akan turun di pusat kota. Berdasarkan cerita itu, Yongho menduga bahwa Min-woo pasti akan menemui teman-temannya. Saat di dalam mobil, To Chang-yi menerima sebuah foto yang menunjukkan Min-woo sedang disekap. Ia pun menyarankan agar mereka segera menuju lokasi terakhir ponsel Min-woo aktif. Di sisi lain, Min-woo yang berada di dalam lemari mulai sadar dari pingsannya. Ia tidak sengaja menyenggol sebuah buku. Lalu, ia memanfaatkan buku tersebut untuk merobek plastik yang menutup kepalanya. Setelah itu, ia mengintip dari celah pintu lemari dan melihat ada jaket yang dipakai Jae-hyo saat malam pertama mereka bertemu. Dari situlah, Min-woo semakin yakin bahwa orang yang menculiknya adalah Jae-hyo dan Junsang. Di sisi lain, saat Jae-hyo akan pulang, ia bertemu dengan teman-teman yang juga terlibat dalam kecurangan ujian. Salah satu dari mereka meminta maaf, tapi Jae-hyo tetap kesal dan belum bisa menerimanya. Di sisi lain, So-an alias tetangga Jae-hyo terlihat sedang melamar sebagai petugas keamanan di lingkungan tempat tinggalnya. Di sana, So-an bertanya tentang penghuni apartemen Jae-hyo karena menurutnya pada malam sebelum penangkapan ada 3 orang. Namun polisi berkata bahwa ia hanya menemukan 2 orang saja saat penggeledahan malam itu. Alhasil, So-an mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di apartemen tersebut. Malam harinya, So-an mulai bekerja. Ia lalu berkeliling di sekitar apartemen dan menemukan ada sebuah kamera CCTV. Setelah itu, ia berencana akan memeriksa rekamannya karena masih merasa ada yang janggal di apartemen Jae-hyo. Di sisi lain, Jae-hyo menelepon ibu Min-woo menggunakan telepon umum. Ia memintanya untuk tidak memberitahu siapapun jika ingin anaknya tetap selamat. Namun sang ibu khawatir dan ingin memastikan keadaan Min-woo terlebih dahulu. Jae-hyo lalu meyakinkannya bahwa Min-woo baik-baik saja, asalkan uang 1 miliar itu segera diberikan. Sementara itu, Junsang yang baru sampai di apartemen terlihat terkejut karena penutup kepala Min-woo sudah terbuka. Lalu, ia buru-buru menutupnya kembali. Namun tiba-tiba, Min-woo mengalami kejang-kejang. Junsang yang panik langsung menelepon Jae-hyo dan memberitahu tentang hal tersebut. Setelah mendengar kabar itu, Jae-hyo langsung berlari ke apartemennya. Namun tanpa sadar, ternyata So-an ada di sana dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat sampai di apartemen, Jae-hyo merasa terkejut karena penutup kepala Min-woo ternyata sudah dilepas oleh Junsang. Junsang membuka penutup kepala Min-woo karena teringat kejadian saat mereka masih sekolah dulu. Waktu itu, Min-woo yang menjadi kiper sempat pingsan setelah sakitnya kambuh, sehingga Junsang takut hal yang sama akan terjadi lagi saat ini. Karena itulah, ia tadi langsung melepas penutupnya saat Min-woo sedang kejang-kejang. Berbeda halnya dengan Jae-hyo yang tidak mengingat kejadian saat mereka bermain bola di sekolah. Ia malah merasa kesal karena kini wajah mereka sudah terlihat oleh Min-woo. Ia pun mulai merencanakan untuk membunuh Min-woo setelah uang tebusan itu diterima. Sebab jika dibiarkan hidup, maka Min-woo pasti akan melapor ke polisi. Di sisi lain, So-an kembali mengecek rekaman CCTV dan melihat bahwa sebenarnya ada 3 orang di apartemen Jae-hyo. Ia mulai curiga karena saat polisi datang hanya 2 orang saja yang ditemukan. Dari situ, ia menduga bahwa telah terjadi sesuatu pada orang ketiga tersebut. Sementara itu, ibu Min-woo terlihat sedang pergi ke bank untuk mencairkan uang tebusan demi memenuhi syarat pembebasan anaknya. Di apartemen, setelah diberi obat, akhirnya Min-woo tersadar dan langsung bertanya mengapa mereka menculiknya. Junsang menjelaskan bahwa ia terlilit hutang dan terancam dibunuh jika tidak segera membayar. Begitu pula dengan Jae-hyo yang membutuhkan uang 500 juta untuk menyelesaikan masalah di kampusnya, atau ia akan dikeluarkan.
Namun yang paling penting sekarang, Minwoo bersedia bekerja sama asalkan ia tidak dibunuh. Ia hanya meminta diberi makan karena sangat kelaparan. Di tempat lain, Yongho mencoba mencari informasi dari geng yang menguasai wilayah tersebut. Ia berharap mereka tahu keberadaan Minwoo. Sayangnya ketua geng tersebut menolak membantu, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mendengar keributan itu, To Cheng-yi dan tim segera datang ke ruangan. Tapi tanpa bantuan siapapun, ternyata Yongho berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu di apartemen, perdebatan kembali terjadi. Jae-hyo tetap ingin membunuh Minwoo setelah uang diterima, sedangkan Jun-sang tidak setuju karena Minwoo tetap teman mereka. Di waktu yang sama, Oh Chul dan So-an mendatangi kantor polisi dan memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Jae-hyo bersama dua temannya. Namun karena dianggap kurangnya bukti dan polisi sedang kewalahan menangani banyak kasus, akhirnya laporan mereka berdua belum bisa ditindaklanjuti. Setelah itu, mereka pergi ke minimarket untuk memeriksa rekaman CCTV. Mereka berharap bisa menemukan bukti tambahan. Dari rekaman itu, mereka melihat Jae-hyo membeli sebuah lakban dan perlengkapan lainnya pada malam kejadian, sehingga hal itu semakin memperkuat kecurigaan mereka. Di tempat lain, Yongho mendapatkan tugas baru dari ketua Hwang untuk mengawasi gerak-gerik ibu Minwoo, karena Hwang khawatir wanita itu bisa melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Di sisi lain, Jun-sang yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya tiba-tiba dihampiri oleh rentenir dan nyaris dilempar dari atap gedung. Alhasil, ia pun berjanji akan segera melunasi semua hutang-hutangnya. Di sisi lain, Minwoo yang sejak tadi kelaparan akhirnya diberi semangkuk mie kuah oleh Jae-hyo. Namun karena belum kenyang, ia meminta untuk dimasakkan mie lagi. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Minwoo saja agar ia bisa menjalankan rencananya untuk kabur. Setelah Jae-hyo selesai memasak, Minwoo tiba-tiba menyiramkan kuah mie ke arahnya, lalu masuk ke toilet dan menguncinya dari dalam karena ia tidak tahu jalan keluar. Di dalam, ia mencari cara untuk melepaskan diri, dan untungnya ia menemukan gunting untuk memotong ikatan di tangan serta kakinya. Karena tak punya pilihan lain, ia akhirnya memberanikan diri keluar dari toilet. Namun saat akan kabur, Jae-hyo tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung memukulnya. Kali ini, Jae-hyo benar-benar marah karena merasa dibohongi dan ia sekarang hanya ingin uang tebusan itu. Minwoo pun sempat mengingatkan tentang Jae-hyo yang pernah menggendongnya saat ia pingsan di lapangan sekolah. Tapi Jae-hyo malah mengaku tidak ingat sama sekali dengan kejadian itu. Setelahnya, ia langsung keluar dari apartemen untuk membeli palu di minimarket. Tak lama kemudian, So-an yang sedang berada di kamarnya tidak sengaja mendengar suara keributan dari dalam apartemen Jae-hyo. Ia pun memutuskan untuk masuk dan seketika ia merasa terkejut saat mengetahui ada seseorang yang dikurung di dalam lemari. Namun sebelum sempat membuka pintunya, Jae-hyo tiba-tiba sudah kembali sambil membawa sebuah palu. So-an yang merasa ketakutan memilih untuk segera bersembunyi. Pada saat itu, Jae-hyo membuka lemari dan bersiap untuk membunuh Minwoo. Untungnya, Minwoo masih sempat melawan Jae-hyo. Sementara itu, So-an mencoba menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, Jun-sang datang dan langsung berusaha menenangkan Jae-hyo. Kesempatan itu juga digunakan oleh So-an untuk melarikan diri secara diam-diam. Lalu, Minwoo memohon agar Jae-hyo menghentikan semuanya. Namun ketika Minwoo menyinggung soal uang 10 miliar, So-an yang masih berdiri di dekat pintu langsung merasa terkejut setelah mendengar hal itu. Minwoo lalu bercerita kalau dulu ayahnya pernah mengajaknya ke sebuah tempat penyimpanan di area kontainer. Katanya, di sana ada banyak sekali uang. Tapi sebenarnya, Minwoo hanya berbohong pada Jae-hyo dan Jun-sang. Kontainer itu sebenarnya hanya berisi barang-barang penting milik ayahnya, bukan uang seperti yang ia katakan. Meski begitu, Minwoo tetap meyakinkan mereka bahwa jumlah uangnya sangat banyak, bahkan melebihi yang mereka minta. Mendengar cerita itu, Jae-hyo dan Jun-sang mulai percaya. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama mengambil uang itu bersama-sama. Setelah semuanya disusun, Jae-hyo pun menghubungi ibu Minwoo dan menyuruhnya untuk segera menyiapkan uang tebusan. Ia juga meminta agar mereka bertemu besok hari sekitar jam 11. Keesokan harinya, Jae-hyo pergi untuk mengambil uang dari ibu Minwoo. Sementara itu, Minwoo menyarankan agar Jun-sang mengecek langsung kontainer yang ia ceritakan sebelumnya.
Namun tanpa mereka sadari, Oh Chul diam-diam mendengar percakapan mereka dari balik pintu, lalu segera pergi ke kantor polisi bersama So-an. Sayangnya, laporan mereka kembali dianggap belum cukup kuat karena kurangnya bukti. Di sana terdapat petugas polisi bernama Cha yang ternyata kakak kandung dari So-an. Hubungan mereka kurang baik sejak So-an tinggal bersama Oh Chul, alias pria yang tidak disukai oleh keluarga mereka. Bahkan karena itu juga, Cha mengaku tidak percaya dengan semua laporan mengenai tetangga apartemen adiknya itu. Hal ini membuat So-an langsung marah dan pergi begitu saja. Tapi setelah So-an pergi, sang kakak sebenarnya sedikit mempercayai adiknya, lalu ia meminta izin pada atasannya untuk menyelidiki laporan itu lebih lanjut. Di sisi lain, Jun-sang akhirnya tiba di lokasi kontainer dan mulai memeriksa tempat itu. Tapi belum sempat melakukan apa-apa, ia sudah dipergoki oleh pemilik tempat penyimpanan. Untuk menghindari masalah, Jun-sang lalu berpura-pura ingin menyimpan barang juga di sana. Pemilik kontainer lalu menjelaskan bahwa tempatnya bisa digunakan untuk menyimpan apa saja, termasuk berangkas besar seperti yang ada di salah satu unit. Penjelasan itu membuat Jun-sang semakin yakin bahwa Min-woo tidak berbohong soal uang yang disimpan oleh ayahnya. Sementara itu, Jae-hyo membeli ponsel sekali pakai agar bisa menelepon ibu Min-woo dan mengatur lokasi penyerahan uang tebusan di sebuah stasiun. Tak lama kemudian, ibu Min-woo berangkat ke tempat yang dimaksud. Namun untuk berjaga-jaga, ia diam-diam mengajak polisi untuk ikut mengawalnya. Sesampainya di stasiun, ia langsung menerima instruksi dari Jae-hyo dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan untuk bisa bertemu dengannya. Namun, Jae-hyo menyuruhnya untuk pindah ke stasiun lain. Bahkan saat sudah sampai di lokasi berikutnya, ia kembali menyuruh ibu Min-woo untuk pindah ke stasiun selanjutnya lagi. Ia sengaja memutar-mutar arahnya hingga akhirnya si ibu berdiri tepat di samping Jae-hyo. Tak lama kemudian Jae-hyo masuk ke dalam kereta dan memintanya untuk ikut sambil membawa uangnya. Namun karena ibu Min-woo menolak naik, alhasil Jae-hyo pun turun lagi. Karena belum melihat bukti bahwa anaknya masih hidup, ibu Min-woo akhirnya menolak memberikan uang tebusan dan tiba-tiba berteriak memarahi Jae-hyo. Bahkan ia mengancam akan membunuhnya jika tidak segera menyerahkan Min-woo. Jae-hyo yang ketakutan seketika memilih kabur tanpa membawa uang tebusan. Saat akan pulang, ibu Min-woo dijemput oleh Yong-ho dan dibawa untuk menemui ketua Hwang. Di sana, Hwang memperingatkan agar jangan melibatkan polisi lagi karena mereka berdua sedang menjalankan sebuah bisnis ilegal. Kalau polisi sampai mencurigai sumber uang mereka, bisa saja mereka berdua akan terseret masalah yang besar. Hwang yang sudah terlanjur kecewa pun memutuskan kerjasama di antara mereka dan mengatakan bahwa kepercayaannya kepada ibu Min-woo sudah hilang. Bahkan, ia tidak mau membantu lagi. Meskipun begitu, ibu Min-woo tetap meminta tolong pada anak buah Hwang agar mereka bisa menemukan dan membawa pulang Min-woo dalam waktu 2 atau 3 hari lagi. Di sisi lain, Jae-hyo masih kepikiran dengan ancaman ibu Min-woo yang mengatakan akan membunuhnya jika terjadi apa-apa pada Min-woo. Tak lama kemudian, Jun-sang datang dan Jae-hyo langsung menceritakan bahwa usahanya mendapatkan uang tebusan telah gagal. Ia juga mengatakan bahwa entah mereka akan mendapatkan uang tebusan atau tidak, tapi mereka tetap harus membunuh Min-woo karena dianggap akan membahayakan mereka nantinya. Mendengar hal itu, Jun-sang langsung menolak rencana Jae-hyo yang dianggap sangat berisiko. Tak lama kemudian, Jun-sang mendapatkan telepon dari adiknya yang mengabarkan bahwa ayah mereka sedang kritis dan kini dirawat di rumah sakit. Saat tiba di sana, Jun-sang malah langsung ditampar oleh adiknya. Ternyata selama ini ayah mereka sering sakit karena telah menjual ginjalnya demi membayar sebagian hutang milik Jun-sang. Setelah mendengar hal itu, Jun-sang pun merasa sangat bersalah. Lalu, ia memohon kepada Jae-hyo untuk menjalankan rencananya terlebih dahulu, yaitu memeriksa uang yang katanya ada di dalam kontainer. Ia juga berjanji jika rencana itu tidak berhasil maka ia akan mengikuti rencana Jae-hyo, yaitu membunuh Min-woo. Kali ini, Jae-hyo setuju dengan rencana tersebut, dan mereka pun kembali ke apartemen untuk menanyakan lagi pada Min-woo soal uang yang disimpan di kontainer. Namun tak lama setelah itu, kakak So-an tiba-tiba datang ke apartemen yang membuat mereka berdua seketika langsung panik.
Polisi Cha datang ke apartemen Jae-hyo untuk mengecek kebenaran laporan dari adiknya. Saat berada di kamar mandi, ia menemukan kartu master yang sebelumnya dipinjam So-an dari pemilik apartemen untuk masuk ke kamar Jae-hyo. Setelah itu, Cha juga membuka lemari seperti yang dikonfirmasikan oleh So-an, tapi di dalamnya tidak ada siapapun. Tak lama kemudian, Cha mendengar suara aneh, namun setelah dicek suara itu ternyata berasal dari mesin cuci. Saat itu, ia tidak curiga apa-apa dan hanya berkomentar bahwa posisi mesin cucinya tampak kurang pas. Ternyata sebenarnya mereka berdua menyembunyikan Minwo di dalam mesin cuci itu. Keesokan harinya, Cha menemui So-an dan mengembalikan kartu master yang ia temukan. Ia mengatakan bahwa di apartemen Jae-hyo tidak ditemukan orang yang disekap. Alhasil, ia menyuruh So-an agar berhenti membuat masalah dan lebih fokus belajar untuk ujian masuk di kepolisian. Bahkan, Cha sempat marah karena menganggap adiknya telah memberikan informasi palsu. Di sisi lain, Yong-ho bersama To Jeng-yi berusaha menelusuri kemungkinan tempat di mana Minwo diculik. Karena mereka merasa masih kurang petunjuk, To Jeng-yi menyarankan agar Yong-ho mencarikan psikolog untuk membantu ibu Minwo agar bisa mengingat kembali hal-hal penting sebelum penculikan terjadi. Akhirnya, ibu Minwo pun menjalani sesi hipnoterapi untuk mencoba mengingat detail yang terlupakan. Di sisi lain, Jae-hyo dan Jun-sang mendesak Minwo agar membuka brankas yang katanya ada di dalam kontainer. Tapi Minwo menolak memberikan kodenya. Namun ia bersedia membukanya jika langsung dibawa ke tempat itu agar ia sendirilah yang membuka kuncinya. Lalu, Minwo juga menyarankan mereka untuk mencari uang lebih dulu agar bisa menyewa mobil untuk mengangkut uang dari sana. Jae-hyo lalu mencoba meminta uang dari teman-temannya namun mereka tidak mau untuk membantu. Tapi saat itu, Jun-sang tiba-tiba mematikan lampu dan meluapkan emosinya. Ia menuduh mereka bertiga sebagai orang yang dulu menjebak Jae-hyo dalam kasus kecurangan saat ujian. Karena takut, akhirnya teman-teman Jae-hyo memberikan uang yang diminta. Sementara itu, saat berada di dalam kondisi hipnoterapi, ibu Minwo menyebut nama seseorang bernama Taeyong, alias orang yang saat itu akan diajak Minwo untuk minum-minum. Di sisi lain, So-an mengikuti wawancara untuk menjadi polisi. Saat sedang perjalanan pulang, ia melihat Jae-hyo yang sedang membawa sebuah koper besar. Lalu, ia hanya tersenyum, tapi dalam hati So-an merasa koper itu sangat mencurigakan karena ukurannya tidak biasa. Sesampainya di apartemen, koper itu ternyata digunakan Jae-hyo untuk menyembunyikan Minwo. Namun, Jun-sang yang masih punya hati jelas saja menolak rencana tersebut karena menurutnya Minwo adalah manusia, bukan barang yang bisa disimpan begitu saja di dalam koper. Saat mereka berdebat, Minwo diam-diam mengambil palu dan menyembunyikan di bajunya. Kemudian, Minwo berkata bahwa ia bersedia masuk ke dalam koper. Di sisi lain, To Jeng-yi dan sekretaris Kim berhasil menemukan Taeyong. Mereka langsung bertanya apakah ia tahu keberadaan Minwo. Taeyong menjawab bahwa ia tidak tahu dan sudah lama tidak bertemu dengannya. Taeyong juga mengaku bahwa ia memang satu sekolah dengan Minwo, tapi mereka sudah lama tidak saling berkomunikasi. Sekretaris Kim yang curiga akhirnya memukul kepala Taeyong. Alhasil, Taeyong mengaku bahwa beberapa hari yang lalu teman-temannya sempat merencanakan reunian, tapi ia sendiri tidak ikut karena sedang ada acara, sehingga yang datang hanya Jae-hyo, Jun-sang, dan Minwo saja. Mendengar hal itu, Yong-ho dan timnya langsung menuju apartemen Jae-hyo. Tapi di waktu yang sama, Jae-hyo dan Jun-sang sudah berangkat menuju kontainer tempat brankas disimpan. Namun tanpa mereka sadari, ternyata So-an membuntuti mereka menggunakan motor. Setelah sampai di lokasi, So-an melihat mereka sedang berjalan ke arah kontainer. Sementara itu, untuk bisa masuk tanpa ketahuan, alhasil Jae-hyo dan Jun-sang merusak pagar agar mereka tidak melewati pintu masuk utama. Saat tiba di kontainer yang dimaksud, mereka segera membuka gembok yang masih terkunci rapat. Namun saat itu, Jae-hyo tiba-tiba sadar bahwa palunya sudah hilang. Lalu ia langsung menuduh Minwo yang telah mengambilnya. Tapi Minwo membantah karena tangannya masih terikat. Jadi mustahil jika ia mengambil palu tersebut. Akhirnya mereka terpaksa membuka gembok dengan alat seadanya. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya mereka berhasil membuka gembok kontainernya. Saat Jae-hyo dan Jun-sang sedang sibuk membuka pintu, Minwo diam-diam bersiap memukul Jae-hyo dengan palunya.
Tapi saat belum sempat memukulnya, So-an tiba-tiba muncul. So-an langsung merekam kejadian itu dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Ia juga meminta Minwo untuk segera menjauh dari mereka berdua. Minwo pun terlihat sangat senang, lalu ia menghampiri So-an dan mengucapkan banyak terima kasih. Setelah itu, So-an menyuruhnya untuk segera pergi. Namun saat Minwo akan melarikan diri, pemilik kontainer tiba-tiba datang sambil menodongkan senjata ke arah mereka. Justru kali ini, malah si pemilik kontainer lah yang menyandera mereka berempat. Ia langsung menghubungi atasannya untuk melaporkan kejadian tersebut. Si atasan pun memerintahkannya agar menembak siapapun yang berani untuk mendekati brankas. Sementara itu, di tempat lain, Ibu Minwo melihat rekaman CCTV apartemen. Di dalam video tersebut, terlihat dua orang sedang membawa koper besar. Meskipun koper itu tampak mencurigakan, Ibu Minwo tetap berusaha berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa sang anak masih hidup. Lalu, ia meminta Yongho agar segera menangkap dua orang yang membawa koper itu. Di sisi lain, pemilik kontainer menerima panggilan lagi dari atasannya yang kali ini menyuruhnya untuk membunuh anak-anak itu karena dianggap bisa mengganggu bisnis mereka. Mendengar hal itu, Minwo langsung mengatakan bahwa ayahnya adalah pemilik salah satu brankas yang ada di sana. Pemilik kontainer pun segera mencatat kode akses yang disebutkan oleh Minwo. Lalu ia mencoba menyampaikan informasi tersebut kepada atasannya. Saat itulah, Junsang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Akhirnya, mereka pun berhasil melumpuhkan pemilik kontainer. Karena situasi mulai tidak terkendali, Junsang segera melerai Jae-hyo dan Minwo agar tidak bertindak lebih jauh yang bisa membahayakan nyawa si pemilik kontainer. Namun sayangnya ternyata Junsang terkena tembakan di tangannya. Dan yang lebih parah lagi adalah So-an juga tertembak. Jae-hyo yang merupakan mahasiswa kedokteran langsung memberikan pertolongan pertama kepadanya. Tapi luka So-an terlalu parah hingga akhirnya ia meninggal di tempat. Melihat kejadian itu membuat mereka seketika terdiam karena tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Ketika Jae-hyo menoleh ke arah brankas, ia mulai merasa penasaran dan memutuskan untuk membukanya. Ia sangat terkejut saat melihat tumpukan uang yang ada di sana. Meskipun Minwo sempat melarang, Jae-hyo tetap mengambil sebanyak mungkin uang tersebut. Ia kemudian membawa Minwo ke dalam mobil dan memanggil Junsang untuk segera pergi dari tempat itu. Karena ia takut jika mereka ketahuan telah menjadi penyebab kematian dari So-an. Dalam perjalanan, Minwo akhirnya berkata jujur bahwa sebenarnya ia berbohong sejak awal, yaitu tidak ada uang di dalam brankas itu, sehingga ia yakin bahwa uang tersebut milik rekan ayahnya yang merupakan seorang mafia alias ketua Huang. Minwo mengatakan bahwa jika ketua Huang sampai tahu uangnya dicuri, bukan hanya pelakunya yang akan dibunuh, melainkan keluarganya juga. Namun, Jae-hyo yang sudah gelap mata karena uang membuat ia sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. Ia malah menyarankan untuk menghancurkan ponsel mereka bertiga supaya keberadaan mereka tidak bisa dilacak. Di sisi lain, anak buah ketua Huang berhasil menemukan lokasi brankas. Mereka juga melihat jenazah So-an dan langsung mengenalinya sebagai tetangga apartemen Jae-hyo. Karena itu jugalah mereka mengira bahwa So-an juga ikut terlibat dalam penculikan Minwo. Yongho lalu memerintahkan bawahannya untuk membuang mayat So-an ke sebuah pegunungan. Ternyata saat itu pemilik kontainer masih bisa bertahan dan belum benar-benar tewas. Di tempat persembunyian, Minwo kembali mengingatkan betapa berbahayanya ketua Huang. Tapi Jae-hyo tetap bersikeras bahwa ia ingin membagi uang itu menjadi 3 bagian lalu berniat untuk melarikan diri ke tempat yang jauh. Sementara itu, Junsang mulai merasa gelisah karena teringat bahwa So-an sempat merekam aksi mereka. Terlebih lagi, ponselnya masih ada di So-an. Namun, Jae-hyo merasa tenang karena menurutnya anak buah ketua Huang pasti akan membuang mayat So-an. Karena Huang juga tidak ingin keberadaan uang tersebut terungkap oleh kepolisian. Lalu, Junsang mulai merasa kecewa karena sekarang Jae-hyo menjadi orang yang sangat egois. Ketika ditegur, Jae-hyo hanya berkata bahwa semua ini demi keselamatan mereka agar tidak tertangkap. Junsang pun hanya bisa menangis sambil mengobati luka di tangannya. Ia merasa semuanya sudah terlalu rumit dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di sisi lain, ketua Huang sedang menyiksa anak buahnya karena dicurigai telah menggelapkan uangnya. Setelah tahu uang di berangkasnya hilang, ia langsung menyalahkan Yongho dan memerintahkannya untuk segera menyelesaikan masalah ini.
Di sisi lain, Minwo mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa selamat dari kejaran ketua Huang. Tapi karena tak mau kecolongan, Jae-hyo menyuruh Jun-sang untuk terus mengawasi Minwo agar tidak nekat berbuat yang aneh-aneh. Ternyata kecurigaan Jae-hyo memang benar. Saat ia sedang mandi, Minwo mendekati Jun-sang dan mengajaknya untuk mengembalikan uang itu kepada ketua Huang, karena ia takut jika keluarganya juga akan diincar. Sebagai gantinya, Minwo berjanji akan memberikan banyak uang kepada Jun-sang agar ayahnya bisa segera diobati karena sedang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, ibu Minwo semakin kebingungan karena anaknya tidak bisa ditemukan dimanapun. Selain itu, pelacak di ponsel sang anak juga tidak bisa terlacak karena terdeteksi ponselnya sudah rusak. Bahkan karena terlalu cemas, ia akhirnya jatuh pingsan. Di sisi lain, Minwo yang sudah tidur tiba-tiba terbangun dan merasa terkejut karena kakinya ternyata sudah diikat oleh Jae-hyo. Ia merasa kesal dan berusaha membuka ikatan tersebut, tapi tiba-tiba Jae-hyo terbangun. Alhasil, Minwo pun segera pura-pura tidur lagi agar tidak ketahuan. Beberapa saat kemudian ponsel Jae-hyo berdering. Minwo langsung curiga karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk menghancurkan semua ponsel supaya tidak bisa dilacak. Dari situ, Minwo juga mulai curiga bahwa Jae-hyo pasti menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Jun-sang ternyata belum tidur, sehingga ia juga menyadari bahwa Jae-hyo adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya. Keesokan paginya, Oh Chul baru pulang ke apartemen dan merasa terkejut saat melihat kamarnya sudah berantakan. Ia langsung mencoba menghubungi So-an, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Tidak lama setelah itu, ia menerima telepon dari Cha yang memberitahu bahwa So-an telah ditemukan tewas di pegunungan. Bahkan tak lama kemudian, berita kematian So-an pun langsung muncul di televisi. Setelah melihat tayangan itu, Minwo dan Jun-sang tampak sangat terkejut, sedangkan Jae-hyo merasa dugaannya benar bahwa jasad So-an pasti telah dibuang oleh bawahan ketua Huang. Setelah pingsan karena stres memikirkan anaknya yang belum juga ditemukan, ibu Minwo akhirnya tersadar. Begitu pulih, ia langsung mendapatkan kabar dari Yong-ho yang memintanya untuk segera menemui ketua Huang. Di sisi lain, Cha sedang menyelidiki lokasi ditemukannya jasad So-an. Ia heran kenapa adiknya bisa sampai di hutan sendirian. Meskipun sedih, Cha merasa kematian adiknya tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi pelakunya masih belum diketahui. Di tempat lain, ketua Huang menunjukkan rekaman CCTV kepada ibu Minwo sebagai bukti bahwa anaknya masih hidup. Tapi masalahnya, Minwo kini terlibat dalam pencurian uang milik Huang. Namun sang ibu tidak memikirkan soal uang. Ia hanya ingin anaknya kembali dengan selamat. Alhasil, jawaban tersebut membuat ketua Huang semakin marah. Ia lalu memerintahkan Yong-ho untuk menghabisi semua anak yang mencuri uangnya, termasuk Minwo dan ibunya. Setelah itu, ibu Minwo bertemu dengan Yong-ho dan bertanya apakah keberadaan anaknya sudah ditemukan. Karena sebelumnya, ia memang sempat meminta bantuan untuk mencarinya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan informasi bahwa Minwo, Jae-hyo, dan Jun-sang sempat terlihat tadi malam. Tapi setelah itu tidak diketahui kemana mereka pergi. Di sisi lain, Jae-hyo dan Jun-sang membawa Minwo pergi dari penginapan karena merasa tempat itu tidak aman lagi. Dugaan mereka pun benar karena tak lama setelah itu, ibu Minwo dan beberapa anak buahnya datang ke sana. Setelah melihat itu, Jae-hyo langsung kembali ke tempat Minwo dan Jun-sang. Lalu mereka bertiga segera pergi agar tidak tertangkap. Di sisi lain, Cha masih berusaha mencari tahu siapa pelaku di balik kematian adiknya karena ia merasa banyak hal yang belum jelas. Tiba-tiba, Oh Chul datang untuk melihat jasad So-an untuk terakhir kalinya. Lalu, ia memberitahu Cha beberapa nama yang ia curigai. Di waktu yang sama, Yong-ho dan ibu Minwo sampai di penginapan. Tapi tempat itu jelas saja sudah kosong karena mereka bertiga sudah kabur. Akan tetapi, salah satu anak buah berhasil mengecek komputer di sana dan menemukan bahwa Jae-hyo dan yang lainnya sempat mencari informasi soal mobil bekas. Dengan petunjuk itu, mereka pun langsung bergerak menuju showroom mobil terdekat, sedangkan ibu Minwo memilih untuk pulang ditemani oleh Yong-ho. Saat itu, Yong-ho mulai merasa curiga karena ada dua orang yang terus mengikuti mereka. Ia takut jika mereka adalah orang suruhan ketua Huang yang ditugaskan untuk membunuh ibu Minwo. Di sisi lain, karena khawatir sesuatu terjadi, Jae-hyo kembali memasukkan Minwo ke dalam koper. Di tengah perjalanan, ibu Minwo memutuskan untuk mampir ke kedai milik ayah Jun-sang.
Sementara itu, Yong-ho masih memperhatikan dua orang mencurigakan yang belum juga berhenti mengikuti mereka. Di kedai itu, Ibu Minwo bertanya kepada Mi-ai yang merupakan adik dari Jun-sang. Ibu Minwo bertanya tentang keberadaan ayah dan kakaknya, namun Mi-ai menjawab bahwa dia tidak tahu. Ia bahkan mengaku sudah tidak peduli lagi dengan sang kakak, karena menurutnya Jun-sang lah yang sudah membuat ayah mereka masuk ke rumah sakit. Saat akan pulang, Ibu Minwo terkejut karena Yong-ho sudah tidak ada di tempat. Ia pun segera menelepon sekretaris Kim untuk membawakannya mobil dan menemui ayah Jun-sang di rumah sakit. Namun tak lama kemudian, dua orang asingnya sejak tadi mengikuti mereka tiba-tiba muncul dan menawarkan tumpangan. Untung saja Yong-ho datang kembali tepat waktu karena baru saja menyelesaikan urusan. Sementara itu di showroom mobil, Jun-sang dan Jae-hyo akhirnya membeli mobil. Tapi saat Jae-hyo keluar sebentar untuk mengambil uang, mereka seketika panik karena mobil mereka tiba-tiba tidak ada di parkiran. Awalnya mereka mengira Minwo telah kabur sambil membawa mobil serta uangnya. Namun setelah dipikir lagi, Jun-sang baru ingat bahwa kunci mobil sejak tadi dibawa oleh Jae-hyo. Hal itu membuat Jun-sang curiga dan merasa dibohongi. Ia sempat ingin memukul Jae-hyo karena kecewa, tapi tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu bahwa mobil mereka ternyata diparkir di lantai 3. Di sisi lain, Ibu Minwo ternyata menyadari bahwa dirinya pasti sedang diincar dan akan dibunuh oleh bawahan ketua Hwang. Akan tetapi ia tidak peduli dengan hal itu karena ia hanya ingin anaknya cepat kembali. Lalu ia pun masuk ke dalam rumahnya dan tak lama kemudian Yong-ho mendapatkan perintah dari anak buah ketua Hwang untuk menjalankan tugasnya, yaitu membunuh Ibu Minwo. Lalu To Jeng-yi memberi kabar bahwa dirinya berhasil melacak lokasi terakhir Jae-hyo dan teman-teman lainnya. Di sisi lain, ayah Jun-sang kedatangan sekretaris Kim yang sedang menyamar sebagai polisi. Di sana, Kim menceritakan semua kejadian sebenarnya kepada ayah Jun-sang. Pada malam harinya, mereka bertiga terus melaju tanpa arah tujuan. Lalu Minwo merasa ingin buang air kecil sehingga mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah gedung kosong. Sambil menunggu, Jun-sang mulai bercerita pada Jae-hyo. Ia berkata kalau saja dulu ia menyelesaikan wajib militernya, mungkin ia tidak akan terjerat hutang dari para rentenir dan semua masalah ini pasti tidak akan terjadi. Ia juga berharap suatu hari nanti bisa melihat Jae-hyo menjadi seorang dokter hebat. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara kaca pecah. Ternyata itu adalah ulah Minwo yang ingin kabur lagi. Sehingga Jae-hyo pun langsung mengejarnya dan berlari. Sedangkan Jun-sang mengejar menggunakan mobil lalu mencoba menghentikan Minwo dengan cara memotong jalan. Tapi karena terlalu banting setir, alhasil ia menabrak pembatas jalan dan seketika langsung pingsan. Lalu kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh Jae-hyo untuk menangkap Minwo, sehingga mereka pun terlibat perkelahian. Saat Minwo menemukan serpian keramik, ia berniat ingin membunuh Jae-hyo. Lalu saat dalam kondisi terdesak, Jae-hyo berteriak meminta tolong sehingga teriakannya tersebut berhasil membangunkan Jun-sang yang segera berlari ke arah mereka. Saat sampai di sana, Jun-sang mencoba melerai mereka berdua, tapi ia malah mencekik Minwo yang saat itu ingin membunuh Jae-hyo. Namun karena cekikannya terlalu kuat, membuat Minwo tidak bisa bernafas dan akhirnya ia tewas di tempat. Setibanya di penginapan, Jae-hyo terus berusaha menenangkan Jun-sang dan meyakinkannya bahwa mereka pasti akan menemukan jalan keluar. Keesokan paginya, Cha dan Oh-jul masih melanjutkan pencarian informasi tentang So-an. Mereka ingin tahu alasan dan penyebab kematian So-an. Apalagi jasadnya ditemukan di sebuah hutan. Tak lama kemudian, mereka menemukan lokasi ponsel So-an yang terakhir aktif. Alhasil, mereka pun segera pergi ke tempat itu. Di sisi lain, Ketua Hwang merasa kesal karena menduga Yong-ho telah menggagalkan rencana dua anak buahnya yang ditugaskan untuk membunuh Ibu Minwo. Namun, Yong-ho meminta Ketua Hwang untuk bersabar karena ia sendiri yang akan menyelesaikan urusan itu. Karena baginya, yang paling penting sekarang adalah menemukan uang yang telah dicuri dari brankas. Di sisi lain, Jun-sang mengajak Jae-hyo untuk pergi meninggalkan Korea dan tinggal di luar negeri setelah semua hutangnya dilunasi. Ia lalu meminjam ponsel Jae-hyo untuk menghubungi rentenir dan mengatur pertemuan. Selain itu, ia juga menelepon ayahnya. Dalam percakapan itu, Jun-sang mengatakan bahwa ia akan meninggalkan sesuatu di loker stasiun Daerim. Tanpa sang ayah sadari, ternyata pembicaraan tersebut didengar oleh sekretaris Kim. Kemudian, Kim langsung memberitahu informasi itu kepada Ibu Minwo.
Ibu Minwo lalu meneruskan kabar tersebut kepada Yongho, namun saat akan keluar rumah, ia merasa terkejut karena melihat dapurnya sudah dalam keadaan berantakan. Bahkan, ia curiga karena melihat seseorang bersembunyi di balik pintu kulkas. Tapi saat dibuka, ternyata orang tersebut adalah anaknya sendiri. Ternyata Minwo masih hidup dan berhasil pulang ke rumah. Di sisi lain, Cha dan Oh Jul sudah tiba di tempat ponsel So-an terakhir aktif. Di sana, Cha menemukan senjata api yang tampaknya baru digunakan. Tak lama kemudian, pemilik kontainer muncul dan mengatakan bahwa tidak pernah terjadi apa-apa di tempat itu. Bahkan senjata apapun jarang dipakai. Namun Cha dan Oh Jul tidak mau menyerah. Lalu mereka terus mencari di sekitar lokasi hingga akhirnya Oh Jul berhasil menemukan ponsel So-an. Sementara itu, Junsang bersiap menyimpan uang di loker stasiun untuk ayahnya. Setelah itu, ia berpamitan kepada Jae-hyo karena ingin menemui rentenir demi melunasi hutangnya. Sedangkan Jae-hyo juga berpamitan dan berencana untuk menukarkan uang curian tersebut ke uang dolar karena ia memang ingin kabur ke luar negeri. Namun tanpa mereka sadari, ternyata sejak tadi mereka sudah diawasi oleh Yongho dan juga To Jeng-hee. Lalu, Junsang dibuntuti oleh Yongho, sedangkan Jae-hyo diam-diam diikuti oleh To Jeng-hee. Setelah menyimpan uang di loker, Junsang langsung menuju ke tempat rentenir. Saat itu, Yongho masih terus mengawasinya. Di sisi lain, Jae-hyo berhenti di sebuah terowongan dan melihat riwayat panggilan di ponselnya yang sebelumnya dipinjam oleh Junsang. Di saat itulah, Jae-hyo mulai merasa curiga bahwa mungkin Junsang sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah semua uang terlunasi, ternyata rentenir itu tidak membiarkan Junsang pergi begitu saja. Rupanya ada seseorang yang bersedia membayar mahal asalkan ginjal Junsang diambil, dan orang yang akan membayar itu adalah Jae-hyo sendiri. Sejak awal, Jae-hyo memang punya niat buruk. Ia tidak benar-benar ingin kabur ke luar negeri, karena impiannya hanya ingin kembali ke bangku kuliah dan menjadi seorang dokter. Bahkan dari awal, ia memang berniat menguasai semua uang itu sendirian. Setelah itu, Junsang dibaringkan di meja operasi untuk diambil ginjalnya. Saat itu, Junsang sudah pasrah karena tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Untung saja, Yongho yang dari tadi mengikutinya tiba-tiba muncul di ruangan tersebut dan berniat akan menolong Junsang karena ia merupakan saksi utama tentang penculikan Minwo. Singkat cerita, ia berhasil mengalahkan semua rentenir dengan mudah. Setelah itu, Yongho bertanya kepada Junsang di mana keberadaan Minwo. Tapi saat itu, Junsang tidak mau menjawab. Tak lama kemudian, To Jeng-hee datang dan memberitahu bahwa ibu Minwo sudah berada di luar. Awalnya, Yongho ingin membiarkannya pergi, tapi ibu Minwo justru mengatakan bahwa sejak awal ia sudah mengetahui semua rencana jahat dari ketua Hwang. Saat ketua Hwang menyuruh Yongho untuk membunuh ibu Minwo, To Jeng-hee ternyata diam-diam langsung memberi kabar tersebut kepada ibu Minwo. Karena sebenarnya, To Jeng-hee adalah agen rahasia yang berpihak kepada ibu Minwo. Mendengar kabar tersebut, ibu Minwo segera memerintahkan sekretaris Kim dan anak buahnya untuk lebih dulu menyingkirkan ketua Hwang beserta semua orang yang terlibat dengannya. Setelah semuanya beres, ibu Minwo berniat mengambil alih seluruh bisnis gelap milik ketua Hwang. Lalu, ia mengajak Yongho untuk bergabung dengannya. Di sisi lain, Jae-hyo sudah disekap di suatu tempat. Ketika mendengar suara langkah kaki mendekat, Jae-hyo seketika langsung panik dan merasa ketakutan. Meski begitu, tak ada yang bisa ia lakukan karena ia memang harus mempertanggungjawabkan semua hal buruk yang pernah ia lakukan terhadap Minwo. Di tempat lain, Junsang sedang dirawat di rumah sakit setelah diselamatkan oleh Minwo. Ia sempat heran dan bertanya kenapa Minwo mau menolongnya. Padahal selama ini, Junsang sudah bersikap kejam dan bahkan hampir membunuhnya. Namun, Minwo menjelaskan bahwa meski Junsang pernah menyakitinya, ia tahu kalau Junsang masih punya hati nurani. Bahkan, malam itu Junsang sempat memberinya kode agar pura-pura mati. Dan Minwo ternyata mengerti maksudnya sehingga ia pun berpura-pura mati saat dicekik. Saat Junsang menanyakan keberadaan Jae-hyo, Minwo tidak menjawab secara jelas dan langsung mengganti topik pembicaraan. Minwo lalu memperingatkan agar Junsang tidak lagi muncul di hadapannya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengambil uang yang disimpan oleh Junsang di loker stasiun. Tak lama kemudian, Junsang pergi ke stasiun untuk mengambil uangnya. Namun sesampainya di sana, polisi tiba-tiba datang dan langsung menangkapnya karena ia terlibat dalam kasus penculikan, penyerangan, dan pembunuhan.
Setelah menjalani masa hukuman, singkat cerita Junsang akhirnya bebas dan memutuskan untuk memulai hidup yang baru. Namun saat ia sedang berjalan pulang, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Suara itu terdengar sangat mirip dengan suara Jae-hyo, tapi Junsang menyadari bahwa itu hanyalah halusinasinya, sehingga ia pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan film pun tamat.